Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat yang ada di Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru pendamping? Bertemu lagi dengan saya Suhartina dalam mata pelajaran ekonomi dengan judul materi Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Khusus Laporan Laba Rugi. Untuk lebih lengkapnya kita simak mulai dari awal hingga akhir. Laporan Keuangan Perusahaan Jasa atau Laporan Laba Rugi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian laporan keuangan, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, dan yang ketiga mengidentifikasi metode penyusunan laporan laba rugi, dan yang keempat adalah menyusun laporan keuangan laporan laba rugi. Oke, mari kita simak selengkapnya. Yang pertama adalah apakah itu laporan keuangan? Ya, jadi sebelum kita menyusun laporan laba rugi harus kita tahu dulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan ya ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus untuk laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi unsur dari laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Kemudian metode penyusunan laporan laba rugi ini ada 2. Ada yang pertama adalah metode langsung atau biasa dikenal dengan istilah single step, di mana metode ini itu disusun dengan menunjukkan menjumlahkan semua pendapatan dan semua beban tanpa memisahkan laba dan kegiatan operasional dan non operasional perusahaan. Ya, jadi langsung saja dijumlahkan semuanya, berapa jumlah pendapatannya dan berapa jumlah bebannya. Kemudian cara yang kedua adalah metode tidak langsung. Ya, metode tidak langsung ini itu disusun dengan mengelompokkan pendapatan berdasarkan jenisnya, ya, mengelompokkan pendapatan dan beban berdasarkan jenisnya. Biasanya dikelompokkan yang mana pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, begitupun dengan bebannya, beban operasional dan beban non operasional. Oke. Kita lihat cara menyusun laporan laba rugi dengan metode single step.
Yang pertama yang harus kita tuliskan adalah judulnya, ya. Judulnya adalah nama perusahaannya apa. Jadi kita tulis nama perusahaan, misalnya dia perusahaan jasa bengkel, ya. Kemudian judul laporan laba rugi per 31 Desember. Kalau misalnya perusahaannya periodenya itu 1 tahun, 1 tahunnya diambil dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tetapi yang lebih lazim memang digunakan adalah akhir periodenya itu per 31 Desember. Kemudian di situ ada pendapatan, ya. Sini ada pendapatannya. Dijumlahkan semua berapa pendapatan. Jadi pendapatan di sini ada titik-titik, artinya kita tuliskan pendapatan apa. Jadi semua pendapatan yang ada di neraca saldo disesuaikan, itu dimasukkan. Misalnya pendapatan jasa servis. Misalnya pendapatan jasa servis, ya. Kemudian ada pendapatan bunga, atau mungkin ada juga pendapatan sewa, maka semua dituliskan di sini. Pendapatan jasa servis, pendapatan bunga, atau mungkin ada juga pendapatan sewa, pendapatan komisi dan lain sebagainya, itu dijumlahkan semua. Jumlah pendapatannya, ya, ini jumlah pendapatannya dari semua pendapatan tadi. Kemudian beban itu dijumlahkan semuanya. Semua beban-beban dituliskan di sini. Jadi ini ada dan lain-lain, artinya jika masih ada dari neraca saldo penyesuaian, itu dituliskan semua di sini. Ya. Misalnya ada beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban gaji, atau mungkin ada beban asuransi, beban iklan dan lain sebagainya. Itu semua kita jumlahkan dan diperolehlah jumlah beban. Setelah kita dapatkan berapa jumlah bebannya, maka kita kurangkan antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Ya. Tanda kurung ini itu artinya dikurangi. Ya. Nah, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka diperolehlah laba atau rugi bersih. Nah, kapan diperoleh laba? Apabila jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, maka perusahaan memperoleh laba. Tetapi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka perusahaan menderita rugi. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah dapat, maka ini salah satunya saja yang ditulis. Tidak perlu lagi kita tulis laba atau rugi. Ya, jadi ini hanya formatnya. Oke, itulah metode single step. Nah, gampang kan? Mudah sekali untuk kita pahami. Kemudian metode yang kedua adalah metode multiple step atau metode tidak langsung. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita tuliskan sama tadi. Jadi nama perusahaannya apa, kemudian laporan laba rugi per 31 Desember periode tahun berapa. Kalau metode multiple step ini itu berbeda dengan metode single step tadi. Jadi harus kita pisahkan yang mana pendapatan operasional dan yang mana pendapatan non operasional. Nah, di sini kita pisahkan pendapatan operasionalnya. Di sini adalah pendapatan jasa. Nah, apa itu pendapatan operasional? Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya dia perusahaan jasa jahit misalnya. Semua yang berkaitan dengan jahit, misalnya pendapatan obras, ya. Yang biasanya itu kalau perusahaan jahit kan pendapatan jahitnya, pendapatan obrasnya, maka itulah yang disebut dengan pendapatan operasional karena berkaitan langsung dengan perusahaan. Ya, itu adalah kegiatan utamanya perusahaan. Diperoleh pendapatan operasional, setelah itu kita jumlahkan juga beban operasional. Ya, beban operasional juga adalah beban yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Ya, misalnya
beban sewa karena kita sewa tempat untuk berdirinya usaha itu, kemudian ada beban perlengkapan, ada beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban penyusutan aktiva, ya, dan sebagainya. Nah, kita jumlahkan jumlah beban operasional. Nah, setelah kita peroleh jumlah beban operasional, kita kurangkan antara pendapatan operasional dengan beban operasional. Ya, jadi ini kita kurangkan dengan jumlah beban operasional. Nah, kapan dia laba? Kalau misalnya pendapatan operasionalnya lebih besar daripada jumlah beban operasionalnya, maka dia memperoleh laba. Tetapi jika sebaliknya yang lebih besar itu adalah jumlah beban operasionalnya daripada pendapatan operasionalnya, maka dia menderita rugi. Sehingga di sini masih laba atau rugi operasional. Kemudian pendapatan dan beban non operasional. Pendapatan dan beban non operasional itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Ya, misalnya pendapatan bunga, penjualan aktiva tetap, ada royalti, ya, itu pendapatan di luar kegiatan utama perusahaan. Begitupun dengan beban non operasional. Ya, beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, itulah beban non operasional. Misalnya beban bunga, ya. Kemudian pendapatan ini dikurangi dengan jumlah beban. Ya. Anggaplah hanya pendapatan bunga saya dengan beban bunga saja, itu kita kurangkan. Ya. Ini kita kurangkan. Kemudian diperolehlah laba rugi non operasional. Ya, ini. Setelah kita dapat laba atau rugi non operasional, maka laba atau rugi operasional tadi itu dijumlahkan. Kalau misalnya ternyata di sini diperoleh laba, maka kita tambah, ya, kita tambah. Tapi kalau misalnya ternyata pendapatan dia mendapatkan rugi di non operasionalnya itu ternyata rugi, maka laba atau rugi operasional itu dikurangi dengan rugi. Ya. Jadi di sini ada laba ditambah dengan laba, kemudian kalau dia rugi maka laba dikurang rugi. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ada dua metode yang digunakan di dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan. Ya, tergantung kita mau gunakan yang mana. Apakah mau gunakan yang langsung atau mau menggunakan yang metode multiple step atau metode tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita mau yang mudahnya saja, langsung hanya mau tahu berapa laba perusahaan, maka gunakan saja yang single step. Langsung menjumlahkan semua pendapatan, kemudian dikurangi dengan jumlah beban, maka diperolehlah laba atau rugi. Tetapi kalau mau tahu berapa sih laba dari kegiatan operasional perusahaan, berapa sih laba atau rugi dari kegiatan non operasional perusahaan, maka gunakan yang multiple step. Selanjutnya, mari kita berlatih menyusun laporan laba rugi. Di sini ada contoh. Jadi laporan laba rugi itu sumbernya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini adalah neraca saldo yang telah disesuaikan dari bengkel mobil berkah pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini ada kas, ada piutang sampai utang gaji. Nah, kalau kita mau menyusun laporan laba rugi, maka akun realnya kita abaikan. Yang mana itu akun real? Adalah akun yang akan masuk nanti di kelompok neraca. Nah,
yang masuk di laporan laba rugi itu adalah akun nominal saja, yaitu pendapatan dan beban. Maka yang kita akan perhatikan adalah mulai dari pendapatan sampai di bawah ini, ya. Yang di atas itu kan adalah akun realnya. Oke. Nah, bagaimana kita susun? Oke, sekarang kita coba susun dengan metode single step. Pendapatan, ya. Tadi di sini ada pendapatan jasa servis, ada pendapatan bunga, ya. Jadi ada dua pendapatan. Kemudian ada beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Jadi pendapatannya ada dua, kemudian bebannya ada 5. Ya, coba kita lihat. Oke. Nah, kalau menggunakan metode single step, ini cukup menjumlahkan saja semua jenis pendapatan yang ada. Ya. Dan pendapatan yang ada tadi itu adalah pendapatan jasa servis sebesar 1 juta dan pendapatan bunganya sebesar 120.000. Nah, kita jumlahkan pendapatannya, diperolehlah 1.120.000. Ya. Kemudian kita jumlahkan juga semua bebannya, ya, tanpa harus kita pisah. Nah, bebannya ada beban bunga, ada beban gaji, beban perlengkapan, beban asuransi, sampai beban penyusutan peralatan. Dan ternyata jumlah bebannya adalah 410.000. Ya. Nah, untuk mendapatkan laba atau rugi, kita kurangi jumlah pendapatannya dikurangi dengan jumlah bebannya. Ya, jumlah pendapatan 1.120.000 kita kurangi dengan jumlah beban sebesar 410.000 dan diperolehlah laba 710.000. Dan di sini kita tidak usah lagi menulis laba atau rugi, ya, karena sudah jelas kita mendapatkan laba, maka kita tulis di sini laba bersih per 31 Desember 2020 adalah 710.000. Ya, sangat simpel, ya. Oke, itulah mudahnya kita menggunakan metode single step. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan metode multiple step atau metode tidak langsung? Artinya kita pisahkan yang mana pendapatan operasional dan yang mana pendapatan non operasional. Oke. Jadi judulnya Bengkel Mobil Berkah Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2020. Kita tulis dulu berapa pendapatan operasionalnya. Ya, dari dua tadi pendapatan jasa servis dengan pendapatan bunga, yang menjadi pendapatan operasional hanya pendapatan jasa servis, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita jumlahkan yang termasuk beban operasional, dan beban operasionalnya dari kelima tadi beban itu ada 4 beban operasional. Jadi ada beban gaji 200.000, ada beban perlengkapan 40.000, ada beban asuransi 50.000, dan beban penyusutan peralatan 80.000, dan jumlahnya semuanya 370.000. Ya, jadi jumlah dari beban operasional adalah 370.000, sehingga laba operasional adalah 630. Oke, mohon maaf ini tidak ada lagi, ya. Jadi laba operasionalnya 630.000. Nah, setelah itu kita lihat pendapatan dan beban non operasional. Ya, ternyata pendapatan bunganya ada, beban bunga juga ada. Dan pendapatan bunganya 120.000, beban bunganya 40.000. Ini kita kurangkan, hasilnya 80.000, dan ternyata ya, pendapatannya lebih besar daripada bebannya, sehingga dia mendapatkan laba non operasional. Ya, laba non operasional. Dan laba bersihnya kita jumlahkan antara
laba operasional dan laba non operasional. Ya, hasilnya 710.000, sama ya. Jadi tadi menggunakan metode single step itu juga labanya 710.000. Menggunakan metode multiple step juga labanya 710.000. Ya. Jadi sama-sama laba yang diperoleh dengan cara yang sedikit berbeda. Ada yang secara langsung, ada juga yang melalui tahap. Ya, silahkan dipilih yang mana yang lebih mudah. Ya, kalau menurut saya sih lebih mudah yang secara langsung ya, tetapi tergantung juga kalau misalnya di perusahaan dia menginginkan mau mengetahui berapa laba operasionalnya, maka mau tidak mau kita harus menggunakan metode multiple step. Baik, Ananda semua yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu pendamping yang sangat luar biasa juga telah mendampingi anak-anak kita yang ada di sana. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas materi laporan keuangan khusus laporan laba rugi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dari saya, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan berputus asa dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.